semuanya, selamat datang di podcast 48 bersama saya Deva Adelia dan bintang tamu kita. Saya Chelsea Akinta Aulia. Saya Destia Febiana Putri. Saya Cindy Alfisal Sabila. Saya Bisma Atailah. Nah, kira-kira kita bahas apa ya kali ini? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dulu nih, kita santai-santai dulu aja, nggak usah terlalu tegang. Mulai dari Kak Bisma nih, tadi kesininya naik apa sih Kak? Siap-siap dari jam berapa? Kalau saya sih tadi diantar siap-siap satset sih Kak. Siap-siap jam 9:30, nyampe jam 10. Oh gitu, ini siap-siapnya cepet banget, tapi mepet jam janjian ya. Kalau Kak Cindy gimana nih? Ada persiapan apa gitu nggak dari pagi? Ya kalau saya sih karena jam terbang jadi biasa-biasa aja sih. Ngomong-ngomong soal jam terbang nih, ini kan berpengaruh banget ya buat kita. Makanya kita harus mencari pengalaman sebanyak mungkin sewaktu muda. Ya nggak sih? Banyak pengalaman, mau yang baik, mau yang buruk. Soalnya ada quote juga kan, kalau pengalaman itu guru yang terbaik. Bener banget tuh, quote yang selalu saya pegang sebagai moto hidup saya. Dan emang benar kalau pengalaman itu guru yang terbaik. Soalnya kita ngerasain langsung kan. Jadi kita bisa tahu apa yang baik buat kita, apa yang buruk buat diri kita sendiri. Wow, keren. Ih, Kak Disti kalau senyum manis banget. Wajahnya kayak berseri-seri gitu nggak sih? Masa sih? Nggak segitunya juga kali. Tapi bener loh, spill skincare nggak sih abis off cam? Mau ikutan dong di spill skincare-nya? Ya kalau aku sih nunggu gratis ongkir dulu. Tapi aku sama sih kayak Kak Cici, tim nunggu gratis ongkir. Ngomong-ngomong soal gratis ongkir, kaliannya kalau beli skincare itu selalu di marketplace gitu kah? Biasanya kalau marketplace itu bisa dipakai buat beli apa aja sih kalau dari teman-teman yang ada di sini? Kalau saya sih beli buat peralatan kamera gitu biasanya. Beragam sih, soalnya juga kalau di aplikasi itu kan lebih mudah nyarinya dan tinggal pencet-pencet aja. Iya benar-benar. Sekarang kalau mau cari yang praktis, kalau lagi mager tinggal buka HP terus scroll-scroll aja. Kalau saya sih kadang kalau lagi gabut juga kerjaannya scrolling barang-barang yang bisa dibeli. Iya, kadang lihat bentuknya lucu gitu udah kegoda pengen beli. Tapi ya kalau gitu tetap harus dipertimbangkan dengan budget yang kita punya sih. Soalnya kalau di marketplace gitu entah kenapa cenderung lebih konsumtif. Iya. Kalau zaman sekarang tuh udah serba maju. Kalau zamannya ibu dulu, buat beli apa-apa tuh nggak semudah sekarang. Ya kalau kayak gini nih emang harus disyukuri sih. Nah, ini nih yang akan kita bahas kali ini. Implementasi marketplace sebagai produk informatika dalam aspek ekonomi. Sebelumnya kita pengenalan istilah dulu biar nggak salah persepsi deh. Informatika, aspek ekonomi, dan marketplace itu titik temunya di mana sih? Boleh dijelasin Kak Chelsea dong? Jadi, informatika itu intinya merupakan sebuah ilmu mengenai perancangan dan pembuatan sistem komputasi, misalnya coding. Nah, itu termasuk informatika. Termasuk ketika kita menemukan atau menciptakan sebuah aplikasi, kita pasti menggunakan ilmu informatika. Nah, informatika ini tentunya untuk mempermudah manusia, karena nggak mungkin dong manusia menciptakan sesuatu untuk mempersulit manusia lainnya. Ya nggak sih? Kalau ada tugas dari sekolah itu termasuk mempersulit manusia Oh nggak my sih? god. Oh my god. Jangan gitu dong, kalau itu kan manfaat jangka panjang. Ada tugas ya buat menambah pemahaman kita. Masuk akal sih yang dibilang sama Kak Chelsea, pasti buat mempermudah kita. Nah, kalau implementasi informatika ini dalam aspek ekonomi itu gimana sih Kak? Nah, kayak yang dari tadi kita bahas, marketplace misalnya. Jadi, informatika dalam aspek ekonomi itu berarti pemanfaatan inovasi, teknologi yang kaitannya dengan sistem komputasi dalam hal-hal ekonomi seperti penjualan. Jadi ya, titik temunya implementasi informatika dalam aspek ekonomi itu misalnya marketplace. Dan nggak cuma marketplace, sekarang kita sudah mengenal digitalisasi pembayaran dengan adanya uang elektronik. Ini termasuk produk informatika tahu. Contohnya e-money, Kris, dan lain-lainnya. Nah, kalau marketplace ini termasuk digitalisasi penjualan. Jadi, pemasaran, promosi, penjualan produk, dan sistem elektronik itu termasuk digitalisasi penjualan. Oke, ini ilmu baru ya. Jadi digitalisasi pembayaran
Dan digitalisasi penjualan itu termasuk produk informatika. Ada digitalisasi yang lain-lain nggak nih? Pasti kan ada tuh, bisa disebutin nggak sih contohnya seperti apa? Digitalisasi pencatatan misalnya, kalau di kasar minimarket itu buat menghitung belanjaan pembeli sudah ada sistemnya sendiri kan. Itu cuma contoh aja ya. Banyak sekali digitalisasi yang bisa kita temukan. Oke, sekarang kita mengerucut ke marketplace deh. Marketplace itu mekanismenya seperti apa sih, Kak? Jadi seperti yang kita ketahui, marketplace itu lingkupnya luas dan banyak jenisnya. Tapi intinya adalah transaksi jual beli yang ada prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Ini beda ya sama e-commerce, meskipun keduanya sama-sama implementasi informatika dalam aspek ekonomi. Kalau e-commerce itu situs online yang berdiri sendiri dan produknya dari perusahaan atau brand itu sendiri. Sedangkan marketplace itu pihak ketiga yang menampung produk dari beberapa perusahaan atau brand. Gitu deh nanti. Jadi, kalau marketplace itu hanya sebagai tempat menampung dan brand-brand baik itu kecil maupun besar mengajukan, kok aneh sih deh? Wah, arti. Jadi, kalau marketplace itu hanya sebagai tempat penampungan dari brand-brand lain, mereka nggak produksi sendiri. Marketplace hanya memfasilitasi medianya saja. Kalau jenis marketplace itu apa aja sih? Nah, kalau jenis marketplace yang lebih tahu Kak Cici nih. Coba deh Kak, apa aja sih? Coba bisa dijelasin dong. Kalau jenis marketplace itu seenggaknya ada 5. Yang pertama, marketplace global, udah jelas banget dari namanya. Ini berasal dari banyak negara. Terus ada marketplace horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu menyediakan berbagai kategori produk. Kalau vertikal hanya kategori produk tertentu saja, misalnya kosmetik. Selanjutnya ada juga marketplace murni dan konsinyasi. Kalau marketplace murni itu foto produk, deskripsi, dan urusan penjualannya secara pribadi dari perusahaan atau brand itu sendiri. Kalau jenis marketplace itu seenggaknya ada 5. Yang pertama, marketplace global. Udah jelas banget dong dari namanya, ini berasal dari banyak negara. Terus ada marketplace horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu menjual menyediakan berbagai kategori produk. Kalau vertikal hanya kategori produk tertentu saja. Misalnya kosmetik gitu. Ya. Selanjutnya ada juga marketplace murni dan konsinyasi. Kalau marketplace murni itu foto produk, deskripsi, dan urusan penjualannya secara pribadi dari perusahaan. Terus dia kenapa? Ada iklan HP ku. Tadi sampai mana kok? Kalau konsinyasi itu? Oh, oke. Kalau konsinyasi itu menggunakan sistem titip barang. Jadi perusahaan atau brand hanya memberikan foto produk dan deskripsi, tapi urusan penjualannya dari marketing place tersebut. Oke, coba kita lanjut ke bintang tamu lain deh. Bidang usaha yang saat ini menggunakan platform marketplace, kalau dari pandangan Kak Bisma tuh seperti apa sih? Ya, jadi dimanfaatkannya teknologi informasi dalam hal ini marketplace tidak lain untuk memenuhi kebutuhan persaingan. Ya karena yang namanya bidang usaha pasti berkompetisi dengan bidang usaha lain kan. Ya ini akan menjadi sangat menguntungkan jika bidang usaha lain belum menggunakan inovasi teknologi tersebut. Ya ini menjadi keuntungan persaingan yang sangat besar ya. Bener sih, munculnya marketplace itu juga seakan menghapus batas jarak yang kita punya ya. Jadi konsumen akan semakin semakin dipermudah dalam membelanjakan barang. Nah ya, disinilah titik temunya. Bandingkan saja bidang usaha yang sudah menggunakan platform e-commerce dengan bidang usaha yang lain, berbasis offline misalnya. Dalam menarik konsumen tentunya akan lebih menguntungkan menggunakan marketplace dan sekaligus sebagai media promosi juga bagi bidang usaha tersebut. Promosi ini
akan semakin efektif juga jika memang kualitas barang yang terjual sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kalau media promosi itu justru merembet ke produk informatika lain ya. Saya sering kali lihat buka platform medsos muncul iklan A, iklan B. Kalau menurut Kak Destia gimana? Ya benar, jadi memang seiring perkembangan zaman akan dijumpai inovasi yang semakin efektif. Inovasi itu enggak didapat hanya dengan kita menciptakan sebuah produk, tapi juga sebuah ide, sebuah fungsi baru dari suatu produk. Menemukan bahwa sekarang untuk mempromosikan produk tidak perlu memasang baliho besar atau membayar iklan di TV, itu sudah inovasi. Dan nyatanya cara ini memang lebih efektif loh. Kita coba bandingkan lagi ya. Kalau lagi di jalan, pasti yang diperhatikan itu ya jalan. Baliho besar di pinggir-pinggir trotoar kadang tidak diperhatikan itu ya di jalan. Baliho besar di pinggir-pinggir trotoar kadang tidak terbaca, atau iklan di TV kalau lagi nonton kartun atau sinetron. Lagi seru-serunya iklan. Kalau iklannya di platform medsos, kan kita terpaksa melihat iklan itu karena kita mau klik tombol lewat di iklan. Kalau di stasiun TV, kalau saya sih lebih baik saya sambil mengerjakan pekerjaan lain dibanding harus duduk manis menunggu iklan selesai. Ya walaupun karena volume TV-nya besar, jadi kita bisa mendengarkan iklan tersebut layaknya mendengar radio ya. Tapi benefitnya akan lebih terasa dengan iklan di platform medsos. Iya juga ya, ternyata ini dewa. Iya juga ya, ternyata sisi lain dari tombol lewat iklan tuh seperti ini. Ini benar membuka pemikiran saya sih. Tapi ngomong-ngomong soal iklan, kok bisa ya iklan itu kadang bener-bener mempengaruhi kita buat beli sesuatu. Padahal ya nggak butuh-butuh banget. Ini kita coba move ke Kak Cici. Kak Cici atau Kak Cindy sih? Bisa dua-duanya kok, aman. Kalau mau lebih akrab mending Kak Cici aja sih. Oke. Kalau menurut Kak, Berarti ya kalau benar-benar memengaruhi kita, berarti emang tujuannya berhasil kan? Tapi saya relate kok sering merasa kayak gitu. Tapi tahu nggak sih, ternyata emang warga kita ini di Indonesia emang sering banget atau mudah terpengaruhi dan konsumtif dalam menghadapi fenomena belanja online ini. Ini salah satu dampak negatif yang emang saya rasakan langsung sih. Adanya marketplace untuk belanja online justru membuat pola pikir kita konsumtif. Apa-apa sedikit beli, apa sedikit dibeli. masa sih Kak? Gimana tadi kamu? Iya tahu, saya pernah baca data soal negara yang warganya paling sering belanja online dengan rentang usia di atas 16 tahun. Coba deh, mungkin bisa dibantu dicantumin di sini. Ada kok di browser. Ini datanya apa? Nggak apa-apa, ngecek doang. Iya tahu, saya pernah baca data soal negara yang warganya paling sering belanja online dengan rentang usia di atas 16 tahun. Coba deh, mungkin bisa dibantu dicantumkan di sini. Ada kok di browser, ini datanya dari We Are Social. Indonesia tuh kalau nggak salah ada di persentase 60,6%. Itu angkanya lumayan fantastis tahu. Itu dapat dibandingkan dengan presentasi warga yang sering belanja online di negara maju seperti Singapura dan Inggris. Bahkan Indonesia berada di peringkat di atas Inggris. Wow, nyangka nggak nyangka sih. Kalau udah gitu yang harus diubah itu pola pikirnya ya. Iyalah, itu susah tahu karena ini ibaratnya kayak tren yang lagi marak ada di masyarakat. Wah, seru nih mulai bahas dampak yang bisa terjadi. Tapi kan pasti ada positif dan ada negatifnya. Ya nggak? Ya tentu saja ada ya. Adanya marketplace itu meningkatkan jumlah produksi karena mudah untuk menarik konsumen. Kayak yang tadi udah dibahas, bisa mengurangi biaya produksi juga. Jadi produksi yang dilakukan untuk itu efisien ya dan tidak buang-buang bahan. Tapi ya negatifnya itu dari ini modus penipuan.
ya kan. Sejak maraknya digunakan marketplace itu nggak kehitung deh berapa kali penipuan udah terjadi. Makanya sebagai konsumen kita itu harus pinter-pinter cari produk yang kira-kira berkualitas dan memang terpercaya. Tepat banget sih. Modus penipuan itu emang lagi marak-maraknya. Dari dulu nggak sih ini? Sekarang manusia itu kan emang makin pintar. Begitu juga dengan oknum-oknum yang melakukan penipuan. Ada aja caranya. Iya benar, makanya kita harus banget menjadi konsumen yang bijak. Saya punya tips nih, dan ini sangat bermanfaat sekali setelah diterapkan. Gimana tuh, Kak? Tips yang pertama, tentu saja cari tahu tentang produknya. Jangan asal scroll, asal pencet ya. Kalau pas datang juga sesuai. Kalau enggak sesuai keinginan kita, rugi dong. Nih, makanya literasi itu penting. Jangan malas baca-baca produk, biar gak kena zonk. Terus yang kedua, jangan impulsif. Jangan asal beli produk tanpa memikirkan ke depannya. Jangan beli karena lucu doang. Nanti kalau gak kepakai, ibarat buang-buang duit. Ayolah, Kak Chelsea, Kak Cindy, jangan beli karena lucu doang. Nah, yang terakhir, jangan lupa kasih Feedback. ulangi ya. Yang terakhir, jangan lupa kasih feedback yang membangun. Kita cuma perlu meluangkan waktu beberapa detik untuk kasih feedback ke penjual. Tapi itu berarti buat mereka tahu. Jadi ada kebaikan yang kita bisa selipkan dari kita belanja online. Jangan lupa juga kita minimalisir produk luar negeri ya. Kita harus mulai mendukung produk dalam negeri. Gak harus berhenti total beli produk luar negeri, tapi seenggaknya kita mendukung produk dalam negeri untuk dapat berkembang gitu deh. Wah, nggak kerasa ya, kita udah lama banget. Udah dapat banyak banget ilmu dari bintang tamu kita yang istimewa ini. Kalau gitu, karena kita udah selesai ngobrolnya, podcast ini kita sudahi dulu ya teman-teman. Makasih semuanya sudah mendengarkan. Dadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.